Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mugi Pradana dari kelas 3 Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang keamanan sistem dari Devil Program. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi Devil Program. Klasifikasi Devil Program ini ada dua, yaitu yang pertama adalah program yang memerlukan program inang atau host program. Jadi klasifikasi program jahat ini memerlukan program inang merujuk pada jenis malware yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu menyisipkan atau menyatukan dirinya dengan program atau file yang sudah ada di sistem. Selanjutnya, di klasifikasi yang kedua yaitu adalah non-host program atau tidak memerlukan program inang. Klasifikasi program jahat yang ini tidak memerlukan program inang merujuk pada jenis malware yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa harus menyusup ke dalam program atau file yang sudah ada. Malware ini mampu menyebar dan menjalankan dirinya sendiri. Lanjut ke jenis-jenis devil program. Yang pertama di sini ada bakteria. Bakteria di sini adalah program jahat yang menyamar sebagai program yang berguna. Jadi program ini biasanya didistribusikan melalui media penyimpanan seperti disket, CD, atau USB. Jadi setelah diinstal, program ini akan secara diam-diam menyalin dirinya ke media penyimpanan lain, yang kemudian menyebar ke komputer lain. Lanjut, ada cara kerja dari bakteria ini sendiri. Bakteria bekerja dengan cara menyalin dirinya sendiri ke media penyimpanan lain. Program ini biasa didistribusikan melalui media penyimpanan seperti disket, CD, atau USB. Jadi setelah diinstal, program ini akan secara diam-diam menyalin dirinya ke media penyimpanan lain yang kemudian menyebar ke komputer. Lanjut, di sini ada logic bomb. Logic bomb sendiri adalah program jahat yang dirancang untuk mengeksekusi kode berbahaya. Jadi pada waktu tertentu atau ketika kondisi tertentu terpenuhi, program ini biasanya ditanamkan oleh penyerang di dalam suatu sistem korban atau sistem komputer korban. Oke, lanjut ke cara kerjanya. Cara kerja logic bomb ini sendiri bekerja dengan cara menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, program ini akan mengeksekusi kode berbahaya yang telah ditanamkan. Kode berbahaya ini dapat berupa kode yang dapat merusak data, mencuri data, atau mengganggu sistem operasi suatu komputer. Lanjut ke contoh kasusnya. Salah satu contoh kasus logic bomb ini adalah kasus yang pernah terjadi pada tahun 2000 di perusahaan AT&T. Dalam kasus ini, seorang karyawan AT&T bernama Robert Morris Jr. menanamkan logic bomb di dalam sistem komputer perusahaan. Logic bomb tersebut dirancang untuk mengeksekusi kode berbahaya. Kejadiannya sendiri itu ada pada tanggal 15 Februari tahun 2000. Jadi kode berbahaya tersebut membuat kerusakan parah pada semua sistem komputer AT&T. Oke, lanjut di contoh yang selanjutnya ada Trojan Horse. Pengertiannya dulu ya. Trojan Horse sendiri adalah program jahat yang menyamar sebagai program yang berguna. Jadi program ini tuh biasanya didistribusikan sama melalui media penyimpan seperti disket, CD, atau USB. Jadi setelah diinstal, program ini akan secara diam-diam mengeksekusi kode berbahaya yang telah ditanamkan. Lanjut ke cara kerjanya. Jadi tujuan dari Trojan Horse ini adalah kan memperoleh informasi dari target gitu, kayak password, terus kebiasaan pengguna yang tercatat dalam log sistem atau data dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, history browser kayak gitulah segala macam, dan mengendalikan target Trojan bersifat. Lalu ada apa? Si Trojan ini tuh kayak bersifat stealth. Stealth ini artinya siluman atau tidak terlihat gitu dalam operasinya, dan sering kali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik, sementara virus komputer bertindak lebih agresif dengan cara merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash. Oke, contoh kasusnya ya. Jadi di sini ada dua, maaf saya salah. Jadi di sini ada dua contoh Trojan Horse yang ada, yang terkenal gitu. Kayak yang terkenal di sini, jadi yang kerusakannya besar gitu, yang ditimbulkannya baik di jaringan ataupun pada perangkat. Nah, yang contoh pertama ada Tiny Banker. Jadi ini tuh dikembangin oleh para hacker untuk mendapatkan data keuangan. Serangan ini sangat populer setelah menyerang beberapa bank yang ada di Amerika.
Lalu ada Zbot atau Zeus. Jadi kumpulan malware dan tool yang menyasar layanan keuangan dan data akun. Program ini menyimpan urutan yang diketikkan oleh pengguna, sehingga bisa menemukan password, lalu kredensial logi dan data sensitif. Oke, lanjut ke contoh devil program lainnya yang itu virus. Virus ini adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan atau memasukkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Jadi virus komputer ini dapat merusak misalnya dengan merusak data pada suatu dokumen. Jadi membuat pengguna komputer merasa terganggu maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Cara kerja dari virus ini sendiri itu virus bekerja dengan cara menggunakan dirinya dan menyebar ke komputer lain. Virus biasanya didistribusikan melalui media penyimpanan seperti disket, CD, atau USB. Setelah diinstal, virus akan cara diam-diam menggunakan diri dan menyebar ke komputer lain. Virus dapat menyebar melalui berbagai cara seperti membuka file yang terdapat atau terinfeksi virus itu sendiri, lalu pasang program yang ada virusnya, yang terakhir ada mengunjungi situs web yang terinfeksi virus. Ya, contoh kasusnya gitu. Jadi sebelum adanya virus WannaCry itu sendiri, ransomware yang paling terkenal adalah CryptoLocker. Jadi virus ini memang tidak secanggih WannaCry gitu karena hanya menyebar melalui email. Namun jumlah komputer yang terinfeksi oleh virus ini mencapai 500.000 unit. Jadi pada tahun 2014, sebuah operasi internasional bernama Operation Topar berhasil melumpuhkan virus yang dibuat oleh suatu kelompok kriminal asal Rusia yang dipimpin oleh Evgeny Bogasev. Nah, kan tadi saya udah bahas segala macam devil programnya gitu. Ini cara buat nge-counter atau melawan si devil program itu sendiri, yaitu antivirus. Jadi pengertiannya lebih dahulu, antivirus ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari serangan program jahat seperti virus, malware, dan trojan horse. Proses kerja antivirus melibatkan 3 tahap utama, yaitu deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Oke, proses kerjanya yaitu proses kerja antivirus itu sendiri ada 3 ya, tadi yang udah saya jelaskan. Yang pertama itu deteksi. Deteksi ini adalah tahap awal di mana antivirus mencari tanda-tanda adanya ancaman pada sistem. Lalu kedua itu ada identifikasi. Jadi setelah ada deteksi, antivirus melakukan identifikasi untuk memahami sifat dan jenis ancaman yang terdeteksi. Dan yang ketiga yaitu penghilangan. Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah penghilangan atau removal. Jadi proses ini melibatkan isolasi dan eliminasi program jahat dari suatu sistem. Terus ada perkembangan antivirus. Jadi evolusi dan peningkatan metode serta fungsionalitas perangkat lunak keamanan komputer yang dirancang untuk melawan dan mengatasi ancaman dari program jahat. Perkembangan ini mencakup inovasi untuk peningkatan kemampuan melawan serangan yang makin kesini itu makin kompleks atau susah untuk dieliminasi. Oke, lanjut ke generasi yang pertamanya. Jadi di generasi pertama ini, antivirus menggunakan pendekatan sederhana berupa scanner untuk mendeteksi keberadaan virus. Metode utama yang digunakan di sini yaitu adalah signature based detection, di mana antivirus membandingkan karakteristik file atau program yang di-scan dengan tanda tangan virus yang sudah dikenal. Scanner ini efektif untuk mendeteksi virus-virus yang telah diidentifikasi sebelumnya. Maksud saya virus-virus yang telah diidentifikasi sebelumnya, tapi kurang mampu mengenali virus yang belum dikenal atau varian baru. Contoh aplikasi generasi pertama di sini tuh yaitu McAfee Virus Scan yang ada gambar seperti ini. Di sini gambarnya. Terus yang kedua ada Norton Antivirus. Oke, lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua ini membawa inovasi dengan pengenalan heuristic based detection. Antivirus menggunakan heuristic scanner atau scanner pintar yang tidak hanya bergantung pada tanda tangan, tetapi juga memeriksa pola perilaku yang mencurigakan dari suatu file atau program. Jadi contoh aplikasi yang ada di generasi kedua ini yaitu Norton Antivirus generasi kedua dan AVG Antivirus. Nah, untuk Norton seperti ini contohnya gitu. Ini
bisa dibilang lebih canggih daripada generasi pertama gitu. Karena dia nggak cuma make si tanda tangan virusnya gitu, jadi dia juga pola perilakunya dideteksi di generasi kedua ini. Oke, lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga ini menambahkan kecerdasan dalam mendeteksi ancaman dengan memanfaatkan activity trap atau jebakan aktivitas. Antivirus mulai fokus pada pemantauan perilaku program dan mencoba mendeteksi tanda-tanda aktivitas jahat. Program antivirus yang menetap di memori atau memori residen program juga menjadi ciri khas generasi ini. Contoh aplikasi di generasi ketiga ini adalah Avast Antivirus generasi yang ketiga, lalu ada Bitdefender Antivirus Plus seperti ini gambarnya. Oke, lanjut ke generasi keempat. Di generasi keempat ini menandai pergeseran menuju solusi antivirus yang menyediakan full feature protection. Jadi antivirus ini tidak hanya mendeteksi dan menghapus ancaman, tapi juga menyediakan pelindungan menyeluruh dengan fitur-fitur seperti firewall, lalu deteksi perilaku yang canggih, pemindaian real time atau waktu nyata, dan manajemen keamanan yang lebih baik. Proteksi penuh ini mencakup berbagai aspek keamanan untuk melawan serangan yang semakin kompleks dan canggih. Untuk aplikasi di generasi keempat ini ada Kaspersky Total Security generasi keempat dan Sophos Home Premium. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.